Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemadan kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami juga boleh menghargai firman Allah dengan baik dan mempraktikkan firman dengan baik juga. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat 25. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Besok ayat 22 sampai ayat 25. 1 Petrus pasal pertama ayat 13 sampai ayat 22, 23 sampai selanjutnya besok. Kekudusan dan kasih persaudaraan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letaklah pengharapanmu di seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang penuh mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu harus menyatakan dirinya pada waktu zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Ayat 22 yang terakhir. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang telah tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pagi ini. Firman Tuhan mengajar kepada kita ini. Dikatakan pada ayat 15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan begitu pantas. Hendaklah saya dan saudara kudus, bukan kudus secara di luar atau pakaian bersih, tidak, sampai batinnya kita bersih. Bukan saja batinnya kita, sampai pikiran, sampai angan-angan kita kudus. Apa kita rencanakan kudus, apa yang kita pikirkan kudus, apa kita berbuat kudus. Kenapa demikian? Sebab kita kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mengapa kita melakukan kudus? Sebab kita tahu bahwa diri kita bukan milik kita, tapi milik Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidupku di dalam diriku. Dengan pengertian kita sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Bukan darah binatang, tapi darah Yesus yang suci,
untuk menjadi miliknya. Dan jika kita tahu bahwa Allah kita kudus dan kita juga kudus, amin. Nah, hidup dalam kekudusan, pikiran kita, rencana kita, perbuatan kita, tingkah laku kita dalam kekudusan, sehingga kita mencerminkan pribadi Kristus dalam hidup kita, amin. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan pada pagi hari ini. Biar kami merasakan kebaikan Tuhan, dan kami sudah merasakan kebaikan Tuhan. Engkau sudah menebus kami bukan oleh emas dan perak, tapi melalui darah-Mu yang suci untuk menjadi milik-Mu. Dan Engkau mengajar firman Allah supaya kami kudus dalam seluruh hidup kami, sebab Engkau kudus. Maka Engkau sucikan hati pikiran kami sampai perbuatan kami, sehingga hidup ini boleh berkenan kepada Tuhan. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Biar mereka berikan hikmat yang dari surga, teristimewa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.